akan menjelaskan tentang pendahuluan sistem sinyalisasi. Pentingnya komunikasi antar sel dalam menjaga homeostatis, pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana obat memengaruhi proses komunikasi sel untuk tujuan terapeutik. Sistem ini mempunyai 4 komponen utama. Yang pertama ada ligen, yang kedua ada reseptor, dan yang ketiga ada transduksi sinyal, dan yang keempat ada respons seluler. Yang pertama ada ligan, definisinya molekul sinyal seperti hormon, transmitter, faktor pertumbuhan, dan lain-lain. Sumbernya dari sel lain atau lingkungan eksternal. Dan yang kedua ada reseptor, protein yang mengikat ligen secara spesifik. Lokasinya ada di membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Dan yang ketiga ada transduksi sinyal, rangkaian peristiwa biokimia yang mengubah sinyal ekstraseluler menjadi respons seluler yang melibatkan protein kinafase, estafase, dan second messenger. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah respons seluler, pergerakan dalam ekspresi gen, metabolisme, pergerakan sel, apoptosis, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yakni jenis-jenis sinyal seluler, yaitu yang pertama endokrin, yaitu sinyal jarak jauh melalui aliran darah, contohnya seperti hormon insulin. Yang kedua parakrin, itu adalah sinyal ke sel tetangga, contohnya itu faktor pertumbuhan. Selanjutnya autokrin, yaitu sel yang merespon sinyal yang dihasilkan sendiri, contohnya itu seperti sel kanker. Terus sineptik, yaitu sinyal khusus antara neuron. Justakrin, yaitu sinyal melalui kontak langsung antara sel. Selanjutnya reseptor permukaan sel. Yang pertama reseptor terhubung protein G yang berstruktur protein transmembar dengan 7 domain. Adapun mekanismenya di sini mengaktifkan protein G yang mempengaruhi enzim atau kita kenal itu sebagai ion. Contohnya itu seperti reseptor adrenergic dan muscarinic. Yang kedua di sini reseptor tirosid kinesis, itu yang berstrukturan protein transmembar dan aktivitas kinesis intrinsik. Mekanismenya di sini mengikat ligan dan contohnya itu seperti reseptor EGFR atau faktor pertumbuhan epidermal. Dan yang ketiga di sini reseptor kanal ion. Itu strukturnya protein yang membentuk pori-pori di membran sel. Adapun mekanismenya di sini ligan mengikat dan membuka atau menutup kanal. Maksudnya di sini yang pertama itu GPCRS, itu mengaktifkan protein G untuk mempengaruhi enzim atau kanal ion itu. Dan yang kedua dari penjelasan yang kedua itu RTKS, itu mengaktifkan pensinyalan intraseluler melalui autofosforilasi setelah ligan terikat. Dan yang ketiga itu yang terakhir reseptor kanal ion, itu mengatur permeabilitasi ion dengan membuka atau menutup kanal saat ligan terikat. Seperti itu. Terima kasih. Reseptor intraseluler berlokasi di sitoplasma atau nukleus. Berdasarkan namanya, reseptor intraseluler bukan ada di permukaan sel, melainkan ada di dalam sel. Ligen adalah molekul yang mengikat reseptor. Di sini, ligen merupakan molekul kecil hidrofobik yang dapat melewati membran sel. Contohnya yaitu hormon steroid seperti estrogen dan kortisol dan hormon tiroid. Mekanisme kerjanya yaitu ligen masuk ke dalam sel melewati membran. Selanjutnya ligen berikatan dengan reseptor intraseluler dan mereka membentuk kompleks reseptor ligen. Kemudian kompleks ini masuk ke nukleus, berikatan dengan DNA dan mengaktifkan atau menekan transkripsi gen. Proses pembentukan RNA dari DNA. Hasil akhirnya adalah perubahan ekskresi gen yang memengaruhi fungsi sel. Contohnya yaitu reseptor estrogen dan reseptor kortisol.
Selanjutnya, transduksi sinyal second messenger. Second messenger adalah molekul kecil dalam sel yang membantu meneruskan sinyal dari reseptor di permukaan sel ke bagian dalam sel untuk menghasilkan respon biologis. Berapa second messenger yang dijelaskan, yaitu CAMP atau cyclic AMP, dibentuk oleh adnylate siklasa, enzim yang diaktifkan oleh protein GS. Efek utama yaitu mengaktifkan protein kinase A, PKA, yaitu enzim yang memicu berbagai proses dalam sel seperti metabolisme, transkripsi, dan lain-lain. Ca2+ atau kalsium, sumber retikulum endoplasma atau organela dalam sel, dan juga dari luar sel atau bisa disebut dengan lingkungan ekstraseluler. Efeknya yaitu mengaktifkan protein kinase C atau disebut dengan PKC, kalmodulin, dan protein lainnya. Ion kalsium ini sangat penting dalam kontraksi otot, sekresi hormon, dan lainnya. Selanjutnya IP3 dan DAG. Keduanya dihasilkan dari kerja fosfolipase C atau bisa disingkat dengan PLC. IP3 yaitu kepanjangan dari inositol trifosfat, memicu pelepasan Ca2+ dari retikulum endoplasma dan sitoplasma. DAG merupakan kepanjangan dari diasil glicerol, membantu mengaktifkan PKC sama seperti Ca2+. Nama saya Ainun Najat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat target utama. Di situ ada reseptor, transporter, dan enzim. Yang pertama yaitu reseptor. Reseptor itu dibagi menjadi 3, ada antagonis. Yang pertama itu agonis, antagonis, dan agonis parsial. Kalau yang agonis yaitu mengaktifkan reseptor. Contohnya seperti morfin pada reseptor opioid. Dan yang kedua yaitu antagonis, yaitu memblokir atau tidak mengaktifkan reseptor. Contohnya seperti propranolol pada reseptor. Dan yang ketiga yaitu agonis parsial. Agonis parsial yaitu mengaktifkan reseptor dengan efikasi lebih rendah. Maksudnya lebih turun reseptornya yang mengaktifkan. Dan yang kedua yaitu transporter. Transporter itu menghambat pengambilan kembali neuron transmitter. Maksudnya dari menghambat kembali pengambilan neuron transmitter yaitu dipecah dan diserap kembali oleh sel saraf. Dengan cara ini lebih banyak neuron transmitter tersedia untuk membantu meredakan gejala berbagai kondisi di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir ada enzim. Enzim yaitu protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Enzim juga merupakan komponen utama semua organisme hidup, berperan penting juga dalam proses biokimia di dalam sel. Tanpa enzim, biokimia tidak akan terjadi atau akan berjalan terlalu lambat. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat, yaitu ada 3 obat. Yang pertama obat hipertensi, obat diabetes, dan obat nyeri. Ketiga obat itu adalah contoh obat secara spesifik. Obat hipertensi contohnya beta blocker, yaitu untuk menghambat reseptor beta adrenergi di jantung dan menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Sedangkan obat diabetes itu contohnya metformin, yaitu untuk meningkatkan sensitivitas insulin, mengulangi produksi glukosa di hati. Yang ketiga adalah obat nyeri. Obat nyeri yaitu contohnya opioid,
Cara kerjanya seperti mengaktifkan reseptor opioid di otak dan di sumsum tulang belakang dan mengurangi resepsi nyeri. Terima kasih. Bismillah. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengembangan obat berbasis pemahaman sinyal. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, identifikasi target obat baru. Yang kedua, desain obat rasional, lalu uji klinis dan personalized medicine. Identifikasi target obat baru yaitu memahami jalur persinyalan yang terlibat dalam penyakit. Dan ada desain obat rasional, merancang molekul obat yang secara spesifik. Lalu ada uji klinis, yaitu mengevaluasi efikasi dan keamanan obat pada manusia. Dan yang terakhir, personalized medicine, yaitu menyesuaikan pengobatan berdasarkan profil genetik pasien dan respon terhadap obat. Baik, selanjutnya ada tantangan dan arah masa depan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, resistensi obat, efek samping obat, pengembangan obat yang lebih selektif, dan terapi kombinasi. Resistensi obat, pengembangan mekanisme resistensi oleh sel target. Dan efek samping obat, interaksi obat dengan jalur persinyalan di luar target. Dan yang ketiga, pengembangan obat yang lebih selektif, yaitu meningkatkan spesifitas untuk mengurangi efek samping. Dan yang terakhir, terapi kombinasi, yaitu menggunakan beberapa obat untuk menargetkan beberapa jalur persinyalan secara bersamaan. Saya ingin menjelaskan kesimpulan dari sistem sinyalisasi sel dan cara obat bekerja. Sistem sinyalisasi sel adalah dasar dari komunikasi antar sel dan regulasi fungsi tubuh. Obat bekerja dengan memodulasi sistem sinyalisasi sel untuk mencapai efek dari obat tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang sistem sinyalisasi penting untuk mengembangkan obat yang lebih efektif dan aman untuk dikonsumsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Pemahaman kita hari ini hanyalah awal. Matkul farmakologi masih penuh misteri. Mari terus belajar, karena setiap pengetahuan adalah langkah menuju solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.